Ukuran letak data. Ada 3 macam ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Kuartil membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ini kalau digambarkan pakai garis bilangan seperti ini, jadi garis bilangan diumpamakan sebagai kumpulan data yang sudah urut. Lalu kuartil ini membagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ini kan, yaitu pengertiannya. Untuk data tunggal, misalkan x1, x2, x3 sampai dengan xn adalah data berukuran n yang sudah diurutkan, maka langkah untuk mencari kuartil adalah pertama-tama setelah mengurutkan adalah menentukan letaknya, yaitu GI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 4 dengan I 1, 2, atau 3, mana N adalah banyak data. Kemudian ada istilah jangkauan kuartil, yaitu Q3 dikurangi Q1, dan jangkauan semi interkuartil atau istilah lainnya adalah simpangan kuartil, yaitu jangkauan kuartil dibagi 2. Contohnya, tentukan kuartil 1, kuartil 3, dan simpangan kuartil dari data ini. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama adalah mengurutkan datanya. Ini harus diurut ya, ini sudah diurutkan. Nah, ini kita hitung banyaknya data, yaitu 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka Q1 adalah data ke 1, I nya diganti 1, N nya 11. 11 plus 1 dibagi 4. Data ketiga yaitu 1, 2, 3, 4. Untuk Q3 adalah data ketiga kali 11 plus 1 bagi 4. Data ke-9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Data ke-9 adalah 9. Simpangan kuartilnya Q3 dikurangi 1 dibagi 2, 9 dikurangi 4 bagi 2 sama dengan 2,5. Kemudian untuk contoh yang B, di sini N-nya adalah 12, ini sudah diurutkan. Q1-nya data ke 1 kali 12 plus 1 dibagi 4, atau data ke 3,25. Data ketiga adalah 4. Lalu ini ada lebihnya ya, 0,25, bukan berarti 4 ditambah 0,25, tetapi maksudnya adalah data ketiga ditambah selisih data ketiga ditambah 0,25 kali selisih antara data keempat dengan data ketiga. Data ketiga adalah 4, data keempat adalah 7. Jadi 4 ditambah 0,25 kali 7 kurangi 4 menghasilkan 4,75. Ini juga bisa dilihat dari sisi lain ya. Kalau dilihat dari kiri seperti ini, 3,25 itu data ketiga plus 0,25 kali selisih data keempat dan ketiga. Kalau dilihat dari sisi lain, data ke 3,25 sama saja data keempat dikurangi 0,75 kali selisih data keempat dikurangi data ketiga. 3,25 itu kan sama dengan 4 dikurangi 0,75, ini dasarnya ya.
Data yang keempat adalah 7, data ketiga adalah 4. Jadi 7 dikurangi 0,75 kali 7 min 4 menghasilkan 4,75 ya, sama hasilnya. Kemudian untuk Q3 adalah data ke-3 kali 12 plus 1 bagi 4, data ke-9,75. Artinya data ke-9 plus 0,75 kali selisih data ke-9 dan ke-10. Data ke-9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Adalah 13 ditambah 0,75 kali data ke-10 yaitu 14 dikurangi 13 menghasilkan 13,75 atau data ke 9,75 ini adalah data ke 10 dikurangi 0,25 kali selisih data ke 10 dengan data ke 9. Data ke 10 nya adalah 14 dikurangi 0,25 kali 14 kurangi 13, hasilnya sama. Nah, dari tadi kita peroleh Q1 nya 4,75, Q3 nya 13,75, sehingga simpangan kuartilnya 13,75 dikurangi 4,75 dibagi 2 atau 4,5. Untuk yang sudah dalam bentuk tabel ini sudah urut. Untuk memudahkan perhitungan kita tambahkan frekuensi kumulatif ya. Ini 6 ditambah 9 15, 15 tambah 3 18, 18 tambah 3 21, 21 tambah 9 30, 30 tambah 7 37. Q1 adalah data ke 1 kali 37 plus 1 dibagi 4 atau data ke 9,5. Nah, ini data ke 9,5 di mana atau berapa nilainya? Data ke 9 ditambah setengah kali selisih data ke 9 dan 10. Data ke 9 itu nilainya adalah 6 karena data ke 4 sampai 15 itu 6 semua nih. Jadi 6 ditambah 0,5 kali 6 kurangi 6 sama dengan 6 atau 9,5 adalah 10 dikurangi setengah. Jadi data ke 10 dikurangi selisih data ke 9, selisih data ke 10 dan 9. Data ke 10 nya adalah 6 juga di sini karena data ke 4 sampai 15 itu 6 semuanya. 6 dikurangi 0,5 kali 0 sama dengan 6. Kemudian untuk Q3 nya data ke 3 kali 37 plus 1 dibagi 4, data ke 28,5, data ke 28 ditambah 0,5 kali data selisih dikalikan selisih data ke 29 dan 28. 18 ditambah 0,5 kali 18 kurangi 18 menghasilkan 18. Atau data ke 29 dikurangi setengah kali selisih data ke 29 kurangi dengan atau data ke 29 dikurangi setengah kali selisih data ke 29 dengan data ke 28 menghasilkan 18 juga. Dengan demikian maka simpangan kuartilnya adalah Q3 min Q1 dibagi 2, 18 dikurangi 6 dibagi 2 sama dengan 6. Untuk kuartil data berkelompok rumusnya yaitu QI sama dengan TB ditambah IN dibagi 4 dikurangi FK dibagi I kali P, dimana QI adalah kuartil ke I adalah 1, 2 atau 3, TB tepi bawah kelas yang memuat kuartil ke I, N jumlah frekuensi, dan FK frekuensi kumulatif sebelum
kelas kuartil ke I, dan FI adalah frekuensi kelas yang memuat kuartil ke I, P panjang kelas. Contohnya, misalnya tentukanlah kuartil bawah, toki 1, dan kuartil atas, toki 3, dari data hasil panen buah selama 80 hari pada tabel berikut ini. Nah, ini kita tambahkan frekuensi kumulatif nanti untuk memudahkan menentukan letak kuartilnya. 8 ditambah 10, 18, 18 tambah 13, 31, 31 tambah 17, 48, 48 tambah 14, 62, 62 tambah 11, 73 tambah 7, 80. Q1 adalah data ke seperempat kali 80. Data ke-20, data ke-20 berarti ada di sini, karena di sini memuat data nomor 19 sampai 31. Nah, lalu ditentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya yaitu 39 ditambah 40 dibagi 2 atau 39,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat Q1 adalah 14, frekuensi kelasnya 13, panjang kelasnya 45,5 dikurangi 35,5 sama dengan 5. Jadi Q1 sama dengan 39,5 ditambah 20 dikurangi 18. Ini FK dibagi 13 dikali 5 sama dengan 39,5 tambah 10 per 15 menghasilkan 40,27. Kemudian untuk Q3 terletak, Q3 adalah data ke 3/4 kali 80, data ke 60 berarti ada di sini. Ini memuat data nomor 49 sampai 62. Tepi bawahnya adalah 49 tambah 50 bagi 2, 49,5. Kumulatif sebelumnya dibaca di sini 48, frekuensi kelasnya dibaca di sini 14, panjang kelasnya sama yaitu 5. Jadi Q3 adalah 49,5 ditambah 80 min 48 dibagi 14 bagi 5 menghasilkan 53,79 desil. Jika X1, X2, X3 sama dengan Xn adalah data berukuran N yang telah diurutkan, maka letak dari desil ke I yaitu data ke I kali N plus 1 dibagi 10, di mana I adalah 1, 2, 3 sampai dengan 9. Misalkan tentukanlah D3 dan D7 dari data berikut. Penyelesaiannya itu data diurutkan terlebih dahulu. Di sini N-nya adalah 15. Data ketiga, desil ketiga adalah data ketiga kali 15 plus 1 dibagi 10. Data ke-4,8 yaitu data keempat ditambah 0,8 kali data kelima dikurangi data keempat. Data keempat adalah 1, 2, 3, 4, ini nilainya 10. Data kelima juga 10, sehingga ini menghasilkan 10. Untuk cara yang lain yaitu 4,8 dilihat dari 5 dikurangi 0,2. Data kelima adalah 10 dikurangi 0,2 kali 10 kurangi 10 sama dengan 10. D7 data ke 7 kali 15 plus 1 dibagi 10, data ke 11,2. Data ke 11 ditambah 0,2. Data ke 11 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adalah 14 ditambah 0,2 kali 15 dikurangi 14, 14,2, atau juga bisa dilihat dari kanan yaitu 11,2 adalah 12 dikurangi 0,8, hasilnya sama 14,2. Untuk data yang berkelompok, desil
kok I adalah sama dengan TB plus IN bagi 10 dikurangi FK dibagi FI kalikan P, dimana D adalah desil kok I nya 1, 2, 3 sampai 9, TB tepi bawah kelas yang memuat DI, N jumlah frekuensi, FK frekuensi kumulatif, FI frekuensi kelas, P panjang kelas. Persentil untuk data X1, X2, X3 sampai N, misalnya data yang telah diurutkan, maka persentil koi letaknya yaitu I kali N plus 1 dibagi 100, di mana I adalah 1, 2, 3 sampai dengan 100. Di sini ada istilah jangkauan persentil, yaitu persentil 90 dikurangi persentil 10. Contohnya, tentukan jangkauan persentil dari data berikut. Diurutkan dulu menjadi ini, N-nya 17, P10 nya adalah data ke 10 kali 17 plus 1 dibagi 100, data ke 1,8, data ke 1 plus 0,8 kali selisih data kedua dengan data ke 1, data ke 1 nya tentunya 8 ditambah 0,8 kali 10 kurangi 2 sama dengan 8 ditambah 1,6, 9,6. Bisa juga dilihat data ke-8 adalah data kedua dikurangi 0,2. Data keduanya adalah 10 dikurangi 0,2 kali selisih antara data kedua dengan ke-1. 10 dikurangi 0,2 kali 2, 10 dikurangi 0,4, 9,4. Kemudian untuk P90, data ke 90 kali 17 plus 1 dibagi 100, data ke 16,2, berarti data ke 16 tambah 0,2 kali selisih data ke 16 dan 15, data ke 16 nya adalah ini 17, berarti 16, 33 tambah 0,2 kali 3, 6 dikurangi 33, 33,6. Atau bisa juga menjadi data ke 17 kurangi 0,8, hasilnya sama. Dengan demikian maka jangkauan persentilnya adalah P90 dikurangi bagi 30, 33,6 dikurangi 9,6, 24. Persentil data berkelompok ini adalah rumusnya seperti ini. Bedanya dengan desil dan aja di sini aja pembaginya ini 100. I-nya 1, 2, 3 sampai 99. Contohnya misalnya nih, tentukan D5 dan P80 dari data tabel itu. Nah, ini kita tambahkan nanti frekuensi kumulatif ya. 2 tambah 3 5, 5 tambah 10 15 tambah 27 42 dan seterusnya. D5 adalah data ke 5 kali 80 dibagi 10, data ke 40. Nah, berarti di sini nih. Ini kan 16 sampai 42 ada di sini. 76 sampai 80. Tepi bawahnya berarti 75 tambah 76 dibagi 2, 75 setengah. Frekuensi kumulatif sebelumnya, lihat ke atasnya 15. Frekuensi kelas yang memuat D5 adalah lihat di sini 27. Panjang kelasnya 80 setengah kurangi 75 setengah sama dengan 5, sehingga D5 adalah 75 setengah plus 40 ini dari sini dikurangi 15 dibagi 27 kali 5 menghasilkan 80,13. Sedangkan untuk P80 nya adalah data yang ke 80 kali 80 bagi 100, data ke 64. Ada di sini ini data ke 64 sampai
78. Jadi tepi bawahnya 85,5. Frekuensi kumulatifnya 63, frekuensi kelasnya ini 15, panjang kelasnya sama 5. 85. Ini P80 ya, maaf. 0,5 ditambah 64 dikurangi 63 dibagi 15 kali 5, 85,5 plus ini dikurangi 1 kali 5, 5 bagi 15 0,33 menghasilkan 85,83.